Andi Amran mencopot seorang pejabat eselon 2 yang terbukti terlibat praktek korupsi di Kementerian Pertanian. Bayangkan, di tengah riuhnya politik nasional dan ruwetnya urusan pangan di negeri ini, muncul seorang menteri yang tak segan-segan membuat gebrakan besar. Bukan hanya mengutak-atik kebijakan di atas kertas, tapi langsung turun ke lapangan, menyentuh masalah di akar rumput, dan menindak tegas para pemain besar yang selama ini tak tersentuh hukum. Ia menatap tajam para konglomerat nakal yang bermain di balik harga pangan, memecat pejabat yang diduga ikut bermain, bahkan menyeret ratusan orang ke ranah pidana. Nama itu adalah Andi Amran Sulaiman, menteri yang dikenal tegas, blak-blakan, dan tak takut mengambil risiko. Bagi sebagian orang, langkah-langkahnya dianggap sebagai keberanian yang sudah lama dinanti. Bagi yang lain, sikapnya dinilai terlalu keras, bahkan menimbulkan ketegangan di lingkaran elit. Tapi satu hal yang pasti, sepak terjangnya tak bisa diabaikan. Hari ini, kita akan membedah kisah lengkap Menteri Garis Keras ini. Dari latar belakangnya sebagai pengusaha sukses yang kemudian jadi pejabat publik, hingga aksinya menghajar konglomerat, memecat pejabat, dan menangani kasus yang kabarnya melibatkan 411 orang. Benarkah semua itu terjadi? Atau hanya sensasi yang dibesar-besarkan media? Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Apakah menurut kamu, Indonesia memang butuh sosok menteri yang sekeras ini? Atau justru gaya seperti ini berpotensi menciptakan masalah baru? Pendapat kamu akan membuat diskusi kita semakin hidup. Latar belakang Andi Amran Sulaiman, dari pengusaha ke menteri. Andi Amran Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan, dari keluarga sederhana. Karirnya dimulai bukan di dunia politik, melainkan di dunia usaha, khususnya sektor pertanian dan perkebunan. Ia dikenal sebagai pendiri PT Tiran Group, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan perikanan. Reputasinya sebagai pengusaha sukses yang membangun dari nol membuatnya dilirik Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahan. Amran dipercaya memimpin Kementerian Pertanian pada 2014-2019, lalu kembali memegang jabatan yang sama pada periode 2023. Ia dikenal sebagai figur yang lugas berbicara, cepat mengambil keputusan, dan tidak ragu menegur anak buahnya di depan umum. Bagi Amran, jabatan menteri bukan sekadar posisi politik, tapi amanah untuk menjaga perut 270 juta rakyat. Karena itulah, ia bersikap keras terhadap siapa saja yang dianggap mengganggu rantai pasok pangan nasional. Baik itu mafia beras, pengoplos pupuk, maupun pejabat yang lalai. Menghajar konglomerat, kasus beras oplosan mafia pangan. Salah satu gebrakan terbesar Amran Sulaiman di periode keduanya adalah membongkar praktik kotor di industri beras. Pada awal 2025, Kementan bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi besar-besaran terhadap ratusan merek beras di pasar. Hasilnya mencengangkan, 212 dari 268 merek dinyatakan tidak memenuhi standar mutu. Pelanggaran yang ditemukan bukan hal sepele. Banyak produsen mencampur beras berkualitas tinggi dengan beras pecah hingga 50% tanpa memberi label yang jelas. Ada juga yang melakukan rich blending ilegal, mencampur beras lokal dengan impor secara sembunyi-sembunyi untuk meraup untung lebih besar. Praktik ini merugikan petani dan konsumen sekaligus, dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Amran memerintahkan agar semua pelaku ditindak tegas. Kita tidak boleh main-main soal perut rakyat, ujarnya dalam konferensi pers. Ia meminta Satgas Pangan untuk memproses hukum pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan besar yang selama ini sulit disentuh. Bagi Amran, melawan mafia pangan berarti berhadapan langsung dengan kekuatan modal besar. Tapi ia memilih untuk maju. Pemecatan pejabat, reformasi internal kementerian. Gebrakan Amran tidak berhenti pada ranah eksternal. Ia juga mengobrak-abrik birokrasi internal Kementerian Pertanian. Menurut catatan resmi, sejak kembali menjabat, Amran telah melakukan mutasi besar-besaran. Ratusan pejabat eselon 2 hingga 4 dimutasi, sebagian dinonaktifkan, dan ada yang langsung dicopot karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Langkah ini dilakukan setelah audit internal menemukan indikasi kebocoran anggaran dan permainan dalam distribusi bantuan pupuk bersubsidi.
Amran menegaskan bahwa pejabat yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat tidak punya tempat di kementeriannya. Kalau tidak mau kerja keras, silakan mundur, tegasnya. Pemecatan ini menuai pro kontra. Sebagian memuji sebagai langkah bersih-bersih yang tegas. Namun ada juga yang menilai prosesnya terlalu cepat, tanpa memberi kesempatan pembelaan memadai. Klaim, pidanakan 411 orang. Fakta atau sensasi? Di media sosial, beredar klaim bahwa Amran telah memidanakan 411 orang dalam satu rangkaian operasi. Angka ini muncul di berbagai postingan Facebook, Instagram, hingga YouTube, biasanya dengan judul sensasional seperti Menteri Garis Keras Hajar Konglomerat, Pecat Pejabat, Pidanakan 411 orang. Namun setelah ditelusuri, belum ada bukti resmi atau laporan pemerintah yang menyebut angka persis tersebut. Yang ada adalah sejumlah kasus hukum terpisah. Penindakan terhadap produsen beras oplosan, pelaku pengoplos pupuk, dan oknum distribusi bantuan pertanian. Jika semua kasus ini dijumlahkan dari berbagai daerah, jumlah tersangka memang ratusan, tapi klaim 411 orang belum dapat diverifikasi secara resmi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa membesar-besarkan data demi menarik perhatian, meskipun esensinya, bahwa Amran melakukan penindakan hukum skala besar, tetap ada. Konteks politik ekonomi. Langkah-langkah keras Amran terjadi di tengah situasi pangan yang menantang. El Nino, fluktuasi harga internasional, dan keterbatasan pasokan membuat harga beras melonjak. Dalam kondisi seperti ini, mafia pangan punya peluang besar untuk bermain. Amran berada di posisi sulit. Di satu sisi harus memastikan stok dan harga terkendali, di sisi lain harus melawan kekuatan bisnis besar yang punya jaringan kuat di birokrasi dan politik. Dukungan Presiden Prabowo menjadi modal penting baginya, karena tanpa dukungan politik di level tertinggi, gebrakan semacam ini sulit bertahan. Dukungan kritik publik. Publik terbelah dalam menilai Amran. Pendukungnya melihat ia sebagai figur langka, pejabat yang mau berhadapan langsung dengan pengusaha besar demi kepentingan petani dan rakyat kecil. Mereka menganggap gaya kerasnya sebagai bukti keberpihakan pada kepentingan umum. Namun para pengkritik menilai bahwa gaya seperti ini bisa menimbulkan ketidakstabilan, terutama jika komunikasi publik tidak dikelola dengan baik. Ada kekhawatiran bahwa pemecatan dan penindakan besar-besaran bisa mengganggu jalannya birokrasi atau menimbulkan efek jera yang salah kaprah di kalangan pelaku usaha yang sebenarnya taat aturan. Andi Amran Sulaiman bukan tipe menteri yang duduk di balik meja dan menunggu laporan. Ia turun ke lapangan, melihat masalah secara langsung, dan mengambil tindakan tegas. Bahkan jika itu berarti berhadapan dengan kekuatan modal besar atau memecat pejabat di bawahnya. Kasus beras oplosan dan mutasi besar-besaran di Kementan menjadi bukti nyata keberaniannya. Klaim, 411 orang dipidanakan, mungkin masih perlu klarifikasi, tapi arah kebijakan kerasnya jelas terlihat. Apakah gaya ini akan membawa perubahan positif jangka panjang, atau justru memicu gesekan baru? Waktu yang akan menjawabnya. Jika kamu ingin terus mengikuti analisis mendalam seperti ini, tekan subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Tulis di komentar. Menurut kamu, apakah menteri seperti Amran Sulaiman adalah sosok yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Terima kasih sudah menonton. Jaga sikap kritis, dan sampai jumpa di video berikutnya.